Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh bangun dengan keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita ketemu lagi di dalam refleksi renungan Gema pada hari ini yang bertema A Man of Deeds, yang diambil dari 2 Tawari 3 ayat 1 sampai 2 Tawari 5 ayat 1. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Berkati kami semua, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca dari 2 Tawari 3 ayat 1 dan 2 dan 2 Tawari 5 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Pasal 5 ayat 1. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menceritakan bagaimana Salomo mendirikan bait suci. Dan apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama, bahwa Salomo itu adalah seorang yang luar biasa sekali. Dia itu membangun rumah Tuhan. Di sini dikatakan setelah 4 tahun 2 bulan. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Salomo itu adalah orang yang mengorganisir. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Karena dia tahu ini adalah hal yang sangat serius. Sehingga dia mempersiapkan itu dengan betul, dengan teliti. Kalau kita membaca keseluruhan, maka kita akan melihat bagaimana detail daripada pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan itu semua dikerjakan, dipersiapkan oleh Salomo. Dan Salomo ini bukan hanya mempersiapkan, tetapi dia juga memulai pembangunan itu. Ada peribahasa daripada Tiongkok yang mengatakan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Tanpa memulai kita tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Nah, di dalam bagian ini mau menggambarkan bahwa apa? Salomo itu memulai pembangunan. Dan menarik, di dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo akhirnya menyelesaikannya. Dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Luar biasa sekali, ya. Nah, Salomo melakukan semuanya itu karena dia menepati apa yang disampaikan Tuhan lewat Daud. Bahwa memang bukan Daud yang akan membangun rumah Tuhan, tetapi Salomo, anak yang daripada Daud itu. Dan Salomo membangun. Dia menyelesaikan. Dia membangun dengan yang terbaik. Sesuai yang ditetapkan oleh Daud. Bahwa tempatnya harus di Gunung Moria itu. Di pengirikan
daripada Ornan, orang Yebus itu. Jadi Daud itu menyampaikan dengan teliti. Sudah ditetapkan oleh Daud. Dan setelah selesai, Salomo itu memasukkan barang-barang yang kudus dari kepemilikan daripada Daud ke dalam rumah Tuhan itu. Saudara, luar biasa Salomo membangun rumah Tuhan. Tapi bukankah kita juga adalah rumah Tuhan? Bukankah kita juga ada rumah Tuhan? Kita sudah memulai membangun ini ketika kita itu diselamatkan, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, bait Allah. Dan bukankah kita harus mengerjakan dengan serius bait Allah ini? Panggilan Tuhan terhadap saudara dan saya adalah kita harus membangun bait Allah ini, rumah Tuhan ini, dengan kita mengisi barang-barang yang kudus. Maksudnya adalah apa? Yaitu kita memasukkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Salomo ini adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Daud. Dan dia percaya apa yang disampaikan oleh Daud. Dan dia taat melakukannya dengan tuntas. Saudara, ini luar biasa. Menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya. Bahwa kita harus belajar dari seorang Salomo ini. Bahwa kita harus mendengar. Mendengar dengan seksama. Mendengar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kita mendengar dan kita harus percaya kepada firman Tuhan itu. Nah, kalau kita percaya kepada firman Tuhan itu, kita juga harus taat dan melakukannya. Itu panggilan Tuhan terhadap saudara dan saya. Itu perintah Tuhan kepada saudara dan saya untuk mendengar, untuk percaya, dan untuk taat melakukannya dalam hidup kita. Biarlah perenungan kita hari ini boleh membuat kita belajar dari Salomo ini. Bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Daud, dia melakukannya, memulai pembangunan, dan dia menyelesaikannya, dan mengisi dengan barang-barang yang kudus. Biarlah kita juga yang sudah memulai pembangunan tubuh daripada bait Allah ini yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita boleh mengisinya dengan barang-barang kudus yang mulia, yaitu firman Tuhan dan hal-hal yang baik di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, mari kita boleh belajar dari Salomo. Kita boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga boleh percaya apa yang kita dengar. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh taat dan melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Salomo. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami percaya, Tuhan. Dan apa yang kami percaya itu kami boleh taat untuk melakukannya di dalam hidup kami. Supaya ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi hidup yang boleh berkenan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.